Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Chandra Ramadhani Sulaiman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan penjelasan mengenai materi integrasi numerik mata kuliah metode numerik dengan menggunakan aplikasi Excel dengan menggunakan metode Simpson. Oke, seperti apa videonya? Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke Excel-nya. Di sini sudah diberikan soalnya, yaitu tentukan nilai hampiran dari fx sama dengan e pangkat x dikurangi sin 2x ditambah 2 dengan range-nya yaitu 0 sampai 2 dan h atau nilai step size-nya dengan menggunakan metode Simpson. Di sini ada formulasi untuk menentukan nilai hampiran dengan menggunakan metode Simpson. Untuk menjalankan metode Simpson, kita perlu beberapa hal untuk diketahuinya. Dari soal kita dapat diketahui yang pertama yaitu untuk fungsinya atau fx-nya, yaitu ini fx sama dengan e pangkat x sin 2x plus 2. Oke, selanjutnya kita perlu yang namanya untuk mencari nilai A itu atau nilai X awalnya, atau bisa juga dia sebagai batas bawahnya. Dari soal itu dapat kita ketahui A-nya itu dari yang ini, range-nya ini, kata-kata yang range. Range 0,2 artinya X-nya itu berada dari 0 sampai dengan 2. Berarti untuk nilai X-nya yang pertama atau yang awal itu adalah 0. Kemudian kita juga perlu B itu atau X terakhirnya atau XN. Dari soal juga kita ketahui untuk XN-nya yaitu 2, karena di sini mulainya dari 2 dan berakhir di mulainya dari 0 dan berakhir di 2. Berarti untuk B atau XN-nya yaitu nilainya adalah 2. Kemudian ada yang namanya H atau step size-nya. H itu adalah selisih antara X selanjutnya dengan X sebelumnya. Nanti akan lebih jelas di penjabarannya. Dari soal untuk H-nya sudah diketahui yaitu 0,1. Kemudian untuk yang diketahui selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui N-nya. N itu adalah simpelnya jumlah data yang terdapat di range 0 ini, 0 sampai 2 ini, jumlah data X, jumlah data keseluruhannya. Itu dapat kita cari dengan menggunakan formula Excel-nya, yaitu rumusnya B dikurang A. Rumusnya itu B dikurang A dibagi dengan H-nya. Berarti kalau untuk formula Excel-nya kita masukkan saja sama dengan B dikurang A, B dikurang A dibagi dengan nilai H atau step size-nya, sehingga didapatkan di sini N-nya yaitu 20. Artinya sebanyak 20 iterasi ya, atau pengulangan atau banyaknya data yang kita gunakan dalam menggunakan metode Simpson ini. Oke, langsung kita masuk ke penjabarannya. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan apabila mungkin nanti bentuk soalnya seperti ini dengan menggunakan integral, maka untuk yang batas bawah itu dia akan bertindak sebagai A atau X0-nya. Kemudian untuk yang di batas atasnya itu akan bertindak sebagai B atau XN.
Misalkan dia di soal kita langsung saja, misalkan untuk batas bawah kita kan A-nya sama dengan 0, batas atasnya 2. Nah, kemudian nilai fx-nya itu kemudian fungsi fx-nya itu sama seperti ini. Berarti untuk menentukan A dan B-nya itu kita dapat melihat dari sini saja. Untuk yang A-nya berarti itu berarti 0, dan yang B-nya itu berarti 2. Sama saja seperti dia batas bawah dan batas atas. Oke, lanjut lagi untuk penjabaran metode Simpson-nya. Kita di sini perlu kolom yang pertama, yaitu kolom I atau N bisa juga, tapi kita di sini gunakan I saja untuk menandakan iterasinya atau banyaknya data yang ini 20 tadi. Berarti kan kita sudah dapat tadi N kita itu 20. Berarti kita di sini akan I kita akan sebanyak 20. Kita tarik saja. Sampai 20. Nah, selanjutnya kita perlu kolom X. Dari soal tadi kita dapat ketahui untuk X0 kita atau X awal kita yaitu 0. Selanjutnya bagaimana cara untuk mencari X1? Untuk mencari X1 itu dapat kita cari dengan rumus X sebelumnya ditambah dengan H. Berarti di sini X sebelumnya yaitu X0 ditambah dengan nilai H-nya. Dapat 0,1. Ini tadi yang dimaksud dengan step size atau selisih ya, antara X1 dengan X0 itu selisihnya sebesar 0,1 atau sebesar H-nya tadi. Kemudian untuk mencari X2 sampai dengan X20 itu sama seperti kita mencari X1 tadi, dengan cara X sebelumnya ditambah dengan H. Berarti kalau misalkan kita ingin mencari anggap saja X7, berarti kita perlu diketahui dulu nilai X6-nya, baru ditambah dengan H, baru kita mendapatkan nilai X7-nya. Berarti dapat kita tarik kesimpulan untuk rumus mencari X selanjutnya atau seterusnya itu sama dengan X sebelumnya ditambah dengan ditambah dengan H maksudnya. Oke, tetapi ada cara praktis ya atau cara mudahnya agar kita dapat mencari nilai X-nya ini sampai ke 20 ini dengan mudah. Kalau misalkan kita lakukan dengan manual kan agak sedikit ribet tuh. Di sini kita gunakan lagi rumus seperti ini, terus di sini gunakan lagi rumus, ini gunakan rumus, tentunya akan tidak efektif ya. Apalagi kalau misalkan I yang kita punya itu banyak sampai 50 atau 100. Caranya yaitu ini, kan kita dapat mengetahui dari rumusnya itu bahwa hanya tidak akan berubah. Mau kita cari X20, 15, hanya itu tidak akan tetap berubah, tidak akan berubah. Dia akan tetap 0,1. Berarti di sini dapat kita kunci saja untuk hanya ini dengan menekan tombol F4. Ataupun kalau tidak bisa F4, cari tombol Fn, kemudian diklik bersamaan dengan F4. Ataupun bisa juga kita tulis manual ya, tulis manual, cari tanda dolar, shift huruf 4 berarti ditulis di antara seperti ini, di C-nya itu di antara dolar seperti ini. Itu artinya dia akan mengunci nilai H-nya untuk sampai sepanjang kolom C ini nilai H-nya tidak akan berubah. Jika sudah, kita tinggal tarik saja sampai
iterasi ke-20-nya. Nah, sini pasti akan berhenti di 2 ya, karena range-nya tadi dari 0 sampai 2. Oke, selanjutnya kita perlu kolom fx. Kolom fx ini digunakan untuk mencari ini fungsi ini apabila dimasukkan x yang kita punya ini. Caranya kita gunakan saja formula Excel-nya. Fx kita kan pangkat x kurang sin 2x tambah 2, berarti ex, kalau di Excel kita menggunakan xp ya kalau untuk mencari nilai ex, buka kurung x-nya, kemudian dikurang sin, buka kurung 2x, berarti 2 dikali x, kemudian ditambah 2. Nah, sehingga kita dapat fx dengan x-nya sama dengan 0, yaitu 3. Selanjutnya ini kita drag saja sampai ke bawah, sampai ke iterasi ke-20. Oke. Jika sudah sampai sini, sebenarnya pekerjaan kita dengan menggunakan metode Simpson itu sudah selesai. Namun langkah selanjutnya agak sedikit ribet, karena kalau misalkan kita cuma sampai sini saja, karena kita memerlukan yang ini F0 ini, F0 ini F0 tambah 4 sigma Fi yang I nya ganjil sampai dengan F ini didapatkan dari efek ini. F0 kan ini berarti efek 0 yang ini. Tentunya akan lebih ribet karena dia setiap F yang ganjil seperti F1, F yang I nya 1, berarti kan yang ini dia akan manual kita kali 4. Tentunya akan ribet, apalagi kalau misalkan iterasi kita itu banyak. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita perlu kita masukkan saja di sini kolom koefisien. Untuk mengisi koefisien ini kan kita dapat melihat nih di formulasi metode Simpsonnya. Untuk yang F0 koefisiennya yaitu 1. Ini kalau tidak dituliskan berarti 1. Kemudian ini kan 4 sigma Fi yang I nya ganjil itu dikali 4. Berarti untuk setiap I nya yang ganjil berarti dia 1, 3, 5 dan seterusnya. Maka itu Fx-nya itu akan dikalikan 4. Artinya di sini dapat kita tulis untuk F0 tadi kan 1, untuk yang ganjil 4. Kita tulis saja di 1 dulu. Kemudian untuk yang I genap, berarti seperti 2, 4, 6 dan seterusnya itu dikalikan 2. Berarti di sini koefisiennya 2. Kemudian untuk yang Fn-nya di sini juga 1. Nah, berarti untuk yang 3, 4, 5, 6 ini kan kita hanya melihat tinggal melihat saja dia ganjil atau genap. Kalau misalkan ganjil berarti dia koefisiennya 4. Kalau misalkan genap koefisiennya 2. Berarti ini tinggal kita copy saja, enter, copy enter saja sampai dia ke iterasi atau ke I nya sama dengan 19. Itu berarti dia ganjil, berarti 4 ya. Oke. Setelah itu kita tambah lagi kolom di sini, yaitu koefisien ini dikali Fx. Untuk apa? Karena kita perlu jumlah sigma atau jumlah dari yang bagian ini. Nah, supaya mempermudah pekerjaan kita selesaikan saja di Excel-nya. Jadi di sini kita tambah lagi koefisien dikali Fx. Nah, berarti yang di sini koefisien berarti yang ini E17 dikali Fx-nya kali 3 sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk yang ke bawahnya tinggal di drag saja untuk mempermudah.
Oke, kalau sudah berarti pekerjaan kita tinggal ke bagian finishing saja. Kita buat tabel dulu. Oke, selanjutnya kita akan menotalkan yang bagian ini. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan bagian yang ini. Nah, karena ini kan penjumlahannya ya, penjumlahannya berarti yang ini. Ini sudah dikalikan dengan koefisiennya seperti 4, 2, ini sudah. Tinggal kita jumlahkan nanti, kemudian kita masuk ke formulanya. Kita jumlahkan saja di sini, berarti total dengan menggunakan di sini kita memanggil formula sum ya. Berarti dari sini sampai kita drag ke bawah ini. Oke. Itu artinya yaitu penjumlahan dari yang 3 ini dijumlahkan sama 11, 5 sampai ke 10 ini. Didapatkan totalnya 286,8669. Berarti ini adalah total yang menempati bagian yang ini. Nah, berarti kita sudah dapat nih bagian yang ini. Nah, berarti kita bisa mencari nilai hampirannya. Yang kurang di sini kan berarti tinggal yang ini, sepertiga H. Nah, kita lanjut lagi di sini untuk mencari nilai hampirannya. Sepertiga H kan sama seperti H/3 ya. Berarti kita tinggal cari di sini H dibagi 3 dikalikan ini ya. Berarti dikalikan bagian yang ini. Nah, sehingga kita dapat nih untuk nilai hampiran dari Fx kita, yaitu 9,56223. Sehingga kita bisa menginterpretasi dengan bahasa kita sendiri, yaitu jadi nilai hampiran fungsi atau Fx tersebut itu maksudnya yang ini ya, Fx kita tadi, Fx yang soal tadi, dengan range-nya tadi 0 sampai 2 dan hanya yaitu 0,1 adalah sebesar 5,56223. Jadi mungkin itu saja mengenai penjabaran untuk mencari nilai hampiran dengan menggunakan metode Simpson. Oke, itu tadi video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.